Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang looping atau pengulangan. Jadi, ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentunya aplikasi yang kita buat akan menampilkan banyak data. Nah, kemudian data tersebut yang akan kita tampilkan tidak mungkin kita buat sintaksnya satu persatu. Misalkan seperti ini. Kita akan menampilkan teks baris. Begini kan? Misalkan kita akan menampilkan teks baris. Nah, biasanya ketika kita akan menampilkan teks baris, maka kita akan membuat sintaks seperti ini. System out print. Kemudian baris. Begitu kan? Nah, bagaimana kalau kita perlu menampilkan baris sebanyak 100 kali? Apakah kita harus seperti ini contohnya? Dibuat sebanyak 100 kali? Terus begini? Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi, ketika kita mau menampilkan data yang identik atau dalam artian strukturnya hampir sama, begitu, strukturnya hampir sama, maka kita bisa melakukan looping atau pengulangan agar teks baris ini bisa kita tampilkan sebanyak berapa kali pun kita mau menampilkannya. Kita mau menampilkan 100 kali, kita hanya menuliskan baris ini satu kali, tidak perlu ditulis sebanyak 100 kali seperti ini. Tapi kita hanya perlu menuliskannya satu kali, kemudian dilakukan looping sebanyak 100 kali agar teks baris ini dicetak di dalam layar atau di dalam sistem, di dalam aplikasi kita sebanyak 100 kali. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih tahu dulu materi soal loopingnya. Jadi looping itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut counted loop seperti ini, dan yang kedua ada yang disebut dengan uncounted loop. Perbedaannya tentunya, jadi kalau counted loop dia melakukan looping dengan angka yang ditentukan. Jadi pengulangannya itu sudah ditentukan oleh kita sebagai programmer mau dilakukan berapa kali, begitu. Kalau uncounted loop itu pengulangan yang tidak jelas hitungannya berapa. Jadi dia akan melakukan pengulangan sebanyak kondisinya benar. Ketika kondisinya salah, maka loopingnya tidak akan berjalan atau berhenti berjalan. Nah, biasanya uncounted loop ini digunakan pada aplikasi di mana kondisinya tergantung user yang menginginkannya, apakah dia masih mau melakukan pengulangan atau tidak. Nanti kita contohkan satu persatu agar terbayang apa perbedaan counted loop dan uncounted loop. Pada video kali ini yang mau saya jelaskan adalah counted loop terlebih dahulu. Nah, jadi counted loop itu juga terdiri dari dua macam. Yang pertama ada yang disebut for, dan yang kedua disebut for each. Begini. Jadi kita akan belajar soal counted loop yang terdiri dari for dan for each. For dan for each ini intinya adalah pengulangan yang pengulangannya ditentukan oleh kita berapa kalinya sebanyak yang mau kita inginkan selaku programmer, begitu. Baik, kita langsung saja mau mencetak baris ya, seperti tadi kita mau mencetak barisnya berapa, begitu. Misalkan seperti ini ya, public class. Oke, sebelum itu saya ganti dulu menjadi Java di sini biar ada warnanya.
Oke, sudah. Misalkan public class cetak baris. Nah, dan seperti ini. Nah, sekarang kita akan gunakan for, ya. Jadi counted loop for. Nah, cara membuat pengulangan dengan menggunakan for. Jadi kita tulis for seperti ini. Nah, kemudian ini adalah struktur dasarnya. Jadi di sini ada 3 parameter yang harus kita isi. Kemudian di sini adalah baris kode yang dijalankan selama kondisinya benar atau true, ya. Begitu, tergantung dari kondisi yang ada di sini. Nah, di kondisi pertama atau di parameter pertama biasanya kita akan tuliskan nama variabel. Misalkan integer. Nah, baris sama dengan 0. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buat kondisi di sini. Baris lebih kecil sama dengan 10. Begini misalkan. Kemudian kita buat increment di sini. Nah, mungkin kalian lupa kalau increment ini digunakan untuk menambahkan nilai 1 secara otomatis ke variabel yang dimaksud. Jadi baris plus plus ini menambahkan nilai 1. Contoh misalkan ini di awal barisnya itu sama dengan 0. Kemudian di sini dibuat baris plus plus, maka nanti variabel baris itu akan bernilai 1. Kemudian dijalankan lagi baris plus plus, maka nantinya baris itu nilainya menjadi 2 dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian selama kondisi ini benar, maka dia akan menjalankan baris kode yang ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, jadi kurung kurawal ini, ya, ini adalah baris kode untuk melakukan pengulangannya gitu. Jadi ini akan dijalankan batasan ininya yang ada di dalam kurung kurawal ini sebagai batasan baris kode yang akan dijalankan selama ini nilainya benar. Begitu. Selama kondisi ini benar, maka baris kode ini yang dijalankan. Oke, kita langsung saja. Kita akan mencetak baris. System out print ln. Nah, kemudian kita cetak baris, ya. Misalkan baris, ya, baris ke begini, baris ke plus, kemudian kita panggil variabelnya. Oke, selesai. Kita simpan terlebih dahulu. Ya, kita simpan dulu. Ya, kita simpan di sini, cetak baris .java. Ya, kalau sudah disimpan, mari kita coba buka di CMD. Oke, kita compile terlebih dahulu. Ya, ini ada yang salah, ya. Oh, ini ada yang typo, mohon maaf. System out print, ya. Simpan. Ya, kita jalankan. Baik, tidak ada yang salah. Nah, bisa kalian lihat di sini saya secara otomatis menampilkan
baris begitu, baris ke 0, baris ke 1, baris kedua begitu. Jadi saya tidak perlu lagi menuliskan baris ke 0, baris ke 1 secara manual di dalam teks kode di sini begitu. Jadi saya tidak perlu lagi melakukan itu gitu. Itu nanti capek juga ya, kalau misalkan hanya 10 ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan sudah 50, sudah 100 data yang akan kita tampilkan, tentunya itu akan melelahkan kita selaku programmer. Maka kita gunakan looping agar dia bisa melakukan apa yang kita inginkan sebanyak apapun itu. Begitu. Nah, kemudian penjelasannya seperti ini. Jadi, ini adalah kunci pengulangannya ada di sini. Nah, di sini kita membuat variabel, kemudian di sini kita membuat kondisi. Nah, kita baca di sini. Baris itu adalah 0 nilainya. Nah, kemudian kita cek kondisinya. Apakah baris lebih kecil sama dengan 10? Karena barisnya itu tadi adalah 0, maka dia akan menjalankan baris kode yang di sini. Maka tadi akan terlihat baris ke 0 begitu, karena si baris ini dia nilainya 0. Setelah dia menjalankan baris kode yang ada di sini, kemudian dia melakukan increment yang ada di sini. Baris plus plus, sehingga baris yang ada di sini berubah nilainya menjadi 1 gitu. Di dalam sistem dia berubah nilainya jadi 1. Kemudian dia cek lagi, apakah baris lebih kecil sama dengan 10? Iya, maka dia akan menjalankan baris kode yang ini, kemudian dia mencetak barisnya itu 1 karena dia sudah ditambahkan dengan nilai 1. Kemudian dia melakukan lagi increment, kemudian dia jadi 2 sampai kondisinya yang ini harus salah untuk menghentikan pengulangan. Nah, maka ketika si baris ini sudah ditambahkan terus-menerus sampai nilainya 11, ketika dia cek kondisi bahwa barisnya itu baris atau 11 lebih kecil sama dengan 10 salah, maka dia tidak akan menjalankan baris kode yang ini. Dia akan dihentikan. Maka pengulangannya di sana bisa dihentikan. Begitu. Nah, misalkan kita di sini selanjutnya mau mencetak angka. Di sini misalkan kita cetak angka semuanya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana kalau kita mau mencetak angka yang ganjilnya saja? Begitu. Maka di sini kita ubah jadi 1. Kemudian ini kita tidak perlu tampilkan ya, baris ini. Mungkin langsung saja seperti ini. Nah, kita mau menampilkan angka yang ganjilnya saja. Angka yang ganjil itu kan berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu kan lewat 1. Maka di sini kita gunakan plus sama dengan 2. Jadi plus sama dengan 2 ini artinya menambahkan atau memasukkan nilai 2, menambahkan nilai 2 ke dalam variabel baris. Jadi yang tadinya nilainya 1, kalau digunakan plus sama dengan 2, maka akan secara otomatis 1 ditambah 2 berapa begitu. Jadi baris plus sama dengan 2 bisa dibaca seperti ini. Baris sama dengan 1 ditambah 2 begitu. Atau baris sama dengan baris plus 2. Nah, jadi bisa seperti ini ya, karena barisnya tadi ini berapa? Ya, ini salah ya, harusnya di sini. Begitu. Jadi baris sama dengan baris plus 2. Nah, cara pembacaan yang ini bisa kita anggap seperti ini. Baik, kita langsung coba saja programnya dimulai ya. Sudah saya simpan.
Kemudian jangan lupa di compile lagi. Kita ke bawah dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah maka kita hanya akan menampilkan teks ganjilnya saja, begitu. Nah, kalau kita mau lakukan hitung mundur, berarti kita tinggal ubah saja kondisinya. Misalkan ini jadi 10, kemudian ini kita ganti jadi 0, dan kemudian ini gunakan decrement. Jadi decrement itu kebalikan dari increment, dia akan mengurangi nilai 1 dari variabel yang dimaksud, begitu. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan for each. For sudah selesai sampai sini, maka selanjutnya kita akan membuat for each ya. Jadi for each itu sama pengulangan sebagaimana for, hanya saja for each itu biasanya pengulangan yang digunakan untuk mencetak nilai dari variabel array, begitu. Jadi sebelumnya kita belum belajar array. Array akan dibahas secara lebih detail pada video selanjutnya. Nah, tapi ini hanya untuk singkatnya saja. Jadi array itu adalah variabel yang memiliki nilai lebih dari 1. Misalnya seperti ini, nama ya, nama Asep misalkan ya, begini. Nah, setiap variabel ini dia hanya dapat menyimpan satu nilai saja seperti ini kan. Nah, tapi dengan menggunakan array kita dapat menyimpan nama atau menyimpan nilai lebih dari 1 hanya dengan menggunakan satu variabel. Begitu singkatnya array. Nah, kemudian cara membuat array itu sendiri, kita hanya perlu menambahkan kurung kotak begini. Dan kemudian untuk membuat nilainya, ini agak berbeda ya dengan variabel biasa. Jadi kita gunakan kurung kurawal. Begini. Ini jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita simpan di sini nilainya. Misalkan nilainya ada tadi siapa? Asep. Kemudian kita menggunakan koma untuk membuat nilai yang baru. Kita tambahkan Budi, kemudian kita tambahkan lagi Denny, kemudian kita tambahkan lagi Reza. Misalkan kita buat 5 nilai begitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan siapa ya, misalkan Santi ya, seperti ini. Nah, array itu dia memiliki indeks gitu. Jadi indeks itu adalah alamat daripada nilai itu sendiri. Misalkan kita mau panggil Denny begitu, hanya mau memanggil Denny saja begitu, maka kita hanya perlu mencetak variabel nama dengan indeksnya punya Denny, misalkan seperti ini, system out print begini. Kemudian kita panggil variabel ya, kita tulis saja variabelnya, kemudian kita tuliskan indeksnya di sini seperti itu. Misal kita tadi mau panggil Denny ya. Nah, Denny ini indeks keberapa? Kita tinggal tuliskan indeksnya di sini. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Jadi Asep ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Jadi indeks itu dimulainya dari 0. Jadi ketika kita mau panggil Denny, maka ini indeks kedua, kita tinggal tulis saja di sini 2. Begitu. Maka nanti yang muncul adalah nama Denny. Contoh misalkan kita tampilkan saja di CMD. Nah, maka yang muncul Denny-nya saja.
begitu. Artinya kalau kita mau menampilkan semua nama, berarti seperti ini kan. Nah, begini kita ubah begini, kemudian begini. Nah, ini akan mudah kalau datanya hanya ada 5 seperti ini. Tapi kemudian kalau datanya banyak seperti yang sudah saya tampilkan, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, misalkan datanya 50, 100, otomatis ini akan memakan banyak waktu dan melelahkan kita selaku programmer begitu. Nah, maka yang akan kita tampilkan pada hari ini, pada video kali ini, yaitu bagaimana kita dapat menampilkan seluruh nilai dari array ini begitu dengan menggunakan pengulangan. Nah, pengulangan yang tepat untuk array itu biasanya menggunakan for each begitu. Nah, for each penulisannya sama seperti for ya. Jadi ditulis saja for seperti ini. Tapi di sini tidak ada 3 parameter begitu. Nah, kita di sini bikin variabel baru, misalkan nama variabelnya i misalkan. Integer i, kemudian di sini titik 2. Nah, kemudian di sini kita tulis variabelnya tanpa kurung kotak begitu. Kemudian kita di sini tampilkan nama yang akan kita sebut begitu atau akan kita tampilkan. Print ln. Nah, kemudian halo pakai ini ya. Halo. Kemudian plus, kemudian kita tulis variabel yang ini. Begini. Jangan lupa titik koma. Nah, begini. Jadi ini tuh maksudnya i akan menampilkan seluruh nilai yang ada pada variabel nama secara 1/1 begitu. Jadi ini nama dia nilainya apa? Ada apa saja maksudnya. Nah, maka nama ini akan mengirimkan nilai yang ada pada variabel dia kepada variabel i begitu. Kemudian akan dicetak di sini 1/1 sebanyak data yang ada pada variabel nama. Di sini nama dia memiliki 5 nilai kan? Ada 5 nama. Maka i ini akan mencetak 5 nilai tersebut gitu. Jadi tergantung banyaknya variabel nama ini dia memiliki berapa nilai begitu. Tapi akan dicetak secara 1/1. Nah, itulah gunanya for each begitu. Kita simpan dulu dan kemudian kita coba jalankan di CMD. Ya, ini ada yang error sedikit ya. Tunggu sebentar. Ya, jadi salahnya itu di sini ya. Jadi ini kan variabel ini tipe datanya string. Maka ini tidak bisa di-convert ke integer. Dia harus string juga. Maaf, saya ini kelupaan. Jadi ini string juga ya. Ini variabel i ini tipe datanya harus string juga. Begitu, karena si nama ini tipe datanya string juga begitu. Nama yang ini ya, nama yang ini berdasarkan yang ada di sini begitu. Ini kan tipe datanya string juga, maka i ini harus string juga, tidak bisa integer. Kalau di sininya tipe datanya integer, maka ininya juga integer juga. Baik, kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Ya, tidak ada yang error. Kita lanjutkan. Nah, maka kita akan menampilkan semua nama ya, atau semua nilai yang ada pada variabel ini, yang ada pada variabel nama ditampilkan begitu. Sehingga kita tidak lelah lagi membuat sistem outprint sebanyak berapa kali atau berapa banyak begitu ya yang ada pada variabel
nama begitu. Kalau namanya ada 50, kita hanya perlu mencetak sistem outprint sebanyak 1 kali. Jadi selama strukturnya sama, kita dapat melakukan pengulangan sebanyak yang kita mau begitu, selama strukturnya sama begitu ya. Kalau misalkan di sini halo, kemudian nanti ada lagi struktur yang berbeda, misalkan hai, nah maka tentunya kita perlu lagi membuat struktur tersebut dan kita lakukan pengulangan lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan via kolom komentar. Maka akan saya jawab sebisanya ya. Selama saya bisa menjawab itu, maka saya akan jawab itu begitu. Kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian yang cukup sulit, nah itu jadi tantangan buat saya untuk mencari jawabannya dan memberikan jawabannya juga kepada kalian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Tunggu video saya selanjutnya yang menjelaskan soal uncounted loop. Dadah.